Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Harga bahan bakar minyak yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu lalu tentu saja menimbulkan multiplier effect atau dampak bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tidak bisa terelakkan karena peningkatan harga BBM akan mempengaruhi sejumlah sektor bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami mencatat setidaknya ada 3 perubahan dalam 3 hal yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat, di mana ini akan tampilkan di grafis pertama. Kenaikan harga dari BBM ini akan terasa langsung. Yang pertama ialah untuk kebutuhan harga pangan yang akan meningkat, kemudian ada harga-harga ataupun biaya transportasi yang juga turut meningkat, dan terakhir yang paling terasa juga adalah biaya logistik yang semakin naik. Kenaikan harga BBM memang memiliki dampak yang luas, di mana yang paling terasa sebenarnya berdampak langsung pada dunia usaha, terutama pada aspek biaya produksi dan operasional. Dampak kebijakan ini akan secara langsung dirasakan terutama di sektor transportasi, logistik, dan sektor yang membutuhkan distribusi barang. Kita akan bedah secara singkat satu persatu mulai dari harga bahan pangan yang akan naik. Di sini kami mengutip Sudaryono, Ketua Umum dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia yang mengungkapkan bahwa harga 9 bahan pokok atau sembako ini akan melonjak menyusul kenaikan harga BBM, di mana hal ini terjadi karena harga bahan-bahan pokok tersebut sudah memiliki faktor angkutan logistik dari tempat produksi ke pasar. Jadi harga akhir dari produk yang dijual itu sudah termasuk dengan harga angkutan yang dibutuhkan untuk membawa barang tersebut dari tempat produksi ke pasar. Artinya karena biaya logistik yang semakin mahal akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka kenaikan harga sembako pun menjadi suatu hal yang wajar. Kendati demikian, asosiasi pun menghimbau kepada para pedagang di pasar agar tidak menaikkan harga sembako terlalu tinggi, sebab berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, dampak naiknya harga BBM ke sembako tidak terlalu signifikan dan dihimbau kenaikan tersebut hanya berkisar di 2 hingga 4% saja. Kemudian kita bergerak lagi ke grafis berikutnya. Ini selain harga sembako ada juga harga ataupun tarif angkot yang ikut naik seperti yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Kami mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Eko Prabowo pada tanggal 4 September lalu yang merinci untuk tarif bagi pelajar awalnya di angka Rp3.000 menjadi Rp4.000 ini atau kenaikannya berkisar di 33% maksud kami. Kemudian untuk kategori umum naik sekitar 42% dari angka awal Rp3.500 menjadi Rp5.000. Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga mengatakan bahwa penyesuaian tarif angkot ini terjadi untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM yang telah dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Bogor tertanggal 3 September 2022 lalu. Dan tarif ini berlaku untuk semua angkot di Bogor yang jumlahnya mencapai 3.200 unit. Dan tidak hanya angkot saja pemirsa, tetapi sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka organisasi angkutan darat atau Organda pun berencana untuk menaikkan tarif angkutan darat yang besaran kenaikannya bervariasi mulai dari 5% hingga 22% tergantung pada jenis angkutannya. Di sini kami menghimpun ada 3 Organda dari 3 daerah. Yang pertama ini Organda DKI, di mana rencananya kenaikan akan berkisar 12,5 hingga 17,5% khusus untuk angkutan orang saja. Kemudian Organda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkisar dari 18% hingga 22% untuk angkutan barang dan juga orang. Kemudian untuk Organda di Kota Bekasi kisarannya kurang lebih akan naik 15%, hanya saja ini untuk angkutan umum, tidak termasuk dengan angkutan barang. Selain sembako dan tarif angkutan darat konvensional, ternyata desakan untuk pemberlakuan tarif baru menyusul naiknya harga BBM juga datang dari para mitra jasa transportasi online. Sebenarnya pada awal Agustus 2022 lalu, Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang berwenang telah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif ojek online yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 564 tahun 2022, di mana di sini ada tarif baru untuk ojek online dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 Sumatera, Jawa serta Bali, zona 2 Jabodetabek, dan zona 3 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku serta Papua. Diterapkan ada batas bawah, batas atas serta biaya jasa minimal untuk
akan segera diberlakukan. Tetapi ternyata aturan ini disusun saat kenaikan harga BBM belum diumumkan. Dan meski sudah 1 bulan sejak dikeluarkan, namun hingga saat ini penerapannya masih ditunda alias belum berlaku. Usulan untuk menaikkan tarif ojol tidak hanya terbatas pada angkutan orang saja, tetapi juga pada layanan pengantaran barang, makanan, serta minuman. Para pengemudi ojol mendesak untuk segera dilakukan penerapan dan pemberlakuan tarif baru karena kenaikan harga BBM menggerus pendapatan pengemudi yang sudah dipotong 20% oleh pengusaha atau penyedia jasa ojol atau disebut juga sebagai aplikator. Dan senada dengan hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres dan Pos serta Logistik Indonesia atau Asperindo menghimbau kepada anggotanya untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian proses bisnis, salah satunya yaitu dengan menaikkan tarif atau harga, di mana kenaikan ini dihimbau minimal 10%. Ini disampaikan oleh Trian Yusarma, Sekjen Asperindo pada tanggal 4 September 2022. Kenaikan ini akan disesuaikan dengan kondisi struktur biaya masing-masing anggota serta jenis layanannya. Dan pemirsa, jika kita lihat lebih detail lagi, komponen biaya logistik di Indonesia ini dipengaruhi biaya transportasi, di mana harga BBM tersebut berkontribusi 40 hingga 50% terhadap biaya transportasi. Jadi, sudah wajar sebenarnya jika ada kenaikan harga khususnya untuk sektor logistik. Dan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak akibat kenaikan harga BBM, pemerintah pun melakukan upaya untuk penyediaan bantalan sosial atau bansos. Di sini kami mengutip ada 2 hal setidaknya yang sudah diberitahu kepada masyarakat. Yang pertama ialah adanya bansos pengalihan subsidi BBM yang besarannya mencapai 24,17 triliun rupiah akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat untuk 2 kali pemberian masing-masing 300.000 yaitu pada bulan September dan juga bulan Desember. Kemudian juga untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah, masing-masing pekerja akan mendapat 600.000 rupiah. Kemudian ada juga skema BBM yang disiapkan oleh Pemda dengan mengambil 2% dari dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil. Ini akan ditujukan untuk mendukung sektor transportasi kepada para ojek, kemudian nelayan, dan juga transportasi umum di daerah masing-masing. Dan besarannya untuk skema BBM melalui DAU dan DBH ini kurang lebih akan mencapai 2,17 triliun rupiah. Pemberian bansos ini diklaim pemerintah untuk dapat menjaga daya beli masyarakat serta menjadi cara yang lebih efektif untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. Demikian fact check kali ini pemirsa, dan secara historis kenaikan harga BBM memang memiliki efek domino pada perekonomian walaupun keputusan ini merupakan keputusan dengan pertimbangan jangka panjang terhadap fluktuasi minyak dunia dan kondisi dari APBN itu sendiri. Oleh karena itu kita tentu berharap agar pengalaman di masa-masa lampau khususnya pandemi COVID-19 dapat mengakselerasi pemerintah dalam rangka untuk menyusun kebijakan yang lebih solutif di tengah situasi sulit agar kondisi tidak semakin terhimpit. Demikian fact check kali ini, saya kembalikan ke rekan Eva Wondo. Baik, terima kasih Soza Hutapea untuk pemaparan Anda.